Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang di channel Edukasi Mutiara. Bersama saya Mutiara. Pada video kali ini kita akan belajar apa ya? Sesuai dengan thumbnail yang kita bisa baca sama-sama bahwa kita akan belajar salah satu tools yang bisa kalian gunakan untuk menganalisis sebuah proses bisnis. Dengan tools ini juga kita bisa mengetahui alur dari awal hingga akhir. Apa namanya? Namanya flow map ya. Nah, flow map ini adalah merupakan pengembangan dari flow chart ya. Kalau flow chart itu kan biasanya dia menjelaskan dari awal ke akhirnya itu tanpa menjelaskan entitasnya. Jadi tidak ada pembatas. Jadi entitas yang terlibat itu dimasukkan ke dalam keterangan simbol. Nah, kalau flow map ini bedanya setiap proses itu diklasifikasikan berdasarkan entitas yang ada pada suatu sistem. Nah, untuk lebih lanjut kita akan belajar apa? Lanjut kita ke materinya. Judulnya adalah analisis data terstruktur. Nah, dalam hal ini apa? Kita akan menganalisis kebutuhan dari si pemakai. Pemakai apa yang dimaksud? Yaitu pemakai si sistemnya ya. Dengan menggunakan tools flow map. Atau bahasa Indonesianya adalah map berarti peta alir ya. Data itu mengalir kemana aja. Oke, kita lanjut ke materinya. Oke, kita masuk ke slide yang pertama ya, yaitu adalah yang kita akan bahas adalah analisis kebutuhan pemakai. Nah, mengapa kita harus menganalisis kebutuhan pemakai? Karena bisa kita pertimbangkan bahwa sebuah sistem itu akan digunakan oleh seorang atau sekumpulan user. Nah, bila mana kebutuhan dari si usernya itu tidak sesuai, maka sistem yang kita bangun atau sistem yang ada itu akan sulit diterima dan penggunaannya cenderung menjadi tidak efektif. Nah, ada beberapa hal yang harus kita pertimbangkan. Yang pertama adalah klasifikasi penggunanya. Penggunanya siapa aja nih yang akan terlibat pada sebuah sistem. Jadi kalau bisa kita juga akan menganalisa dulu kira-kira pengguna yang pakai sistem itu bisanya divisi apa aja atau bagian apa aja atau apakah sistem yang terlibat itu dalam skala kecil, menengah atau besar atau mungkin saja satu sistem itu bisa kolaborasi dengan beberapa perusahaan atau beberapa bagian yang lain. Nah, itu juga harus dianalisis lebih lanjut. Selanjutnya adalah analisis sistem berjalan. Nah, mengapa analisis sistem berjalan ini perlu? Karena kita harus menganalisis dulu sistem yang berjalan agar kita bisa melihat sistem yang ada itu kekurangannya seperti apa dan kira-kira peluang untuk pengembangannya kira-kira yang cocok seperti apa. Nah, tadi dari apa aja? Yang pertama adalah kita harus mendeskripsikan dulu prosedur sistem berjalan. Nah, kita dicatat dulu ya, atau mungkin diotret dulu ya, dioret-oret dulu. Kira-kira sistem yang ada itu seperti apa, kebutuhannya apa, gitu. Lalu tools yang bisa digunakan ada dua jenis, di mana yang pertama adalah flow map dan yang kedua adalah workflow system. Yang ketiga adalah analisis dokumen. Analisis dokumen ini berfungsi untuk menganalisis dokumen-dokumen yang terlibat pada sebuah sistem. Kira-kira data-data penting apa saja yang harus ada pada sebuah sistem tersebut. Nah, yang terakhir, yang keempat adalah analisis kebutuhan pemakai. Ini kurang lebih sama, yaitu deskripsi prosedur sistem usulannya yang diusulkan seperti apa. Lalu tools yang digunakan itu bisa berupa flow map ataupun workflow. Nah, tapi kalau pada pembahasan kali ini kita akan difokuskan untuk pembahasan flow map ya. Nah, tadi yang kita bahas bersama-sama bahwa kita harus mengklasifikasi pengguna atau pengguna sistemnya. Pengguna sistem ini adalah dia yang bertugas, orang atau bagian yang terlibat terhadap sistem yang berjalan. Jadi kita juga harus lihat dulu nih sistem yang berjalan dulu sebelum kita beranjak ke sistem usulan. Adapun untuk mengidentifikasi siapa user yang sesuai dengan kebutuhan sistem, maka harus ditentukan berdasarkan klasifikasi pengguna. Klasifikasi pengguna ini yang pertama ada
role-nya atau ada aksesibilitasnya, ya atau akses khususnya yang pertama kayak user biasa atau user tamu. Kalau di handphone juga ada guest mode gitu ya. Nah, kalau user biasa berarti yang dia bisa login ya. Dan administrator sistem. Lalu yang kedua adalah memiliki tugas melakukan selama operasional bisnis. Jadi biasanya setiap user itu, kalau user yang biasa ya, kalau admin kan dia pasti mengelola untuk keseluruhan fungsi di sistem. Tapi kalau untuk user tertentu, dia biasanya hanya fokus pada bagian-bagian tertentu. Nah, operasional bisnis apa yang dimaksud? Misalnya, di sebuah perusahaan itu biasanya kan terdiri dari beberapa divisi ya, atau departemen. Misalnya, departemen bagian QC itu dia akan mengelola data yang seputar QC-nya saja. Lalu departemen keuangan dia akan mengelola bagian keuangan aja atau finance aja. Jadi biasanya setiap user juga dia punya scope atau batasannya sendiri gitu ya aksesnya. Lalu, yang ketiga adalah memiliki interaksi dengan sistem. Nah, kira-kira kita juga harus lihat, jangan sampai kita bikin satu user yang ternyata dia tuh nggak pakai sistemnya. Contohnya apa ya? Nah, kita ambil contoh misalnya housekeeping ya, atau biasa dikenal dengan OB ya, atau office boy. Kalau dalam perusahaan besar, office boy itu dia punya akses untuk ke sistem, misalnya dia masukin stok barang. Lalu misalnya dia mengambil barang, jadi data inventorinya. Terus misalnya dia juga bisa mengajukan misalnya kebutuhan di bagian dia tuh apa kira-kira ya. Nah, tapi ada juga beberapa perusahaan yang misalnya dalam skala kecil ataupun menengah ke bawah itu yang memang OBA itu dia nggak punya sistem karena dianggapnya ya udahlah bisa by verbal aja ngomong aja butuhnya apa gitu ya. Nah, itu juga harus di analisa lebih lanjut karena kita tidak bisa menyamaratakan kebutuhan dari perusahaan A dan perusahaan B gitu. Walaupun jenisnya sama, biasanya juga kebutuhan akan sistemnya berbeda-beda. Kita lanjut ya. Nah, contoh penggunanya misalnya untuk sistem penjualan. Di sini saya sekat jadi dua kolom, ada user dan deskripsi. Dari sini user misalnya contoh pembeli. Pembeli itu deskripsinya pasti dia memilih barang di supermarket yang akan dibeli dan melakukan pembayaran. Yang kedua kasir melakukan bon penjualan. Yang ketiga supervisor memeriksa laporan dan bon penjualan. Yang keempat adalah supplier menagih dan menerima pembayaran dan bagian penjualan. Dan yang kelima adalah bagian penjual yaitu mengarsipkan bukti pembayaran. Nah, lalu kita akan melihat lagi analisis sistem berjalan dan sistem usulan atau analisis prosedur kerjanya. Memodelkan proses merupakan menangkap urutan aktivitas bisnis dan dukungan informasi. Pemrosesan bisnis menggambarkan bagaimana bisnis berusaha mengejar tujuannya. Ada tiga level pemrosesan bisnis. Yang pertama adalah proses map, yaitu misalnya dia pemetaan ya, bisa menggunakan flowchart atau flow map juga sebenarnya bisa ya. Kalau misalnya, Bu, saya masih nggak ngerti flow map, flowchart tuh boleh, tidak apa-apa. Intinya dia kan menggambarkan dari proses awal sampai akhir ya. Lalu ada proses description. Nah, flowchart ini ditambahkan dengan penambahan informasi, tetapi tidak cukup hanya memenuhi performansi aktual yang didefinisikan. Jadi dia hanya berupa deskripsi aja atau narasi ya. Yang ketiga adalah proses model. Di sini flowchart yang ditambah dengan informasi yang cukup sehingga proses dapat dianalisa, disimulasikan, atau dieksekusi. Kita lanjut. Nah, kita akan beralih. Tadi kita sudah bahas flowchart, kita akan beralih ke flow map. Flow map di sini berdasarkan teknik flowchart karena simbol-simbolnya juga semuanya sama banget. Dan untuk perbedaannya hanya di berbedanya itu kalau di flow map itu ada swimline. Nah, nanti kita bahas ya. Flow map ini mudah dipelajari, apalagi kalau memang sudah terbiasa dengan menggunakan flowchart ya. Namun, jika digunakan dengan tepat, akan menjadi metode yang sangat bagus dalam pemetaan proses bisnis. Terdapat beberapa simbol flowchart yang dapat digunakan dalam menggambarkan prosedur kerja. Flow map juga merupakan diagram yang menggambarkan aliran dokumen pada suatu prosedur kerja di organisasi dan memperlihatkan diagram alir yang menunjukkan arus dari dokumen, aliran data fisik,
entitas-entitas sistem informasi dan kegiatan operasi yang berhubungan dengan sistem informasi. Nah, ayo kita akan bahas satu persatu langkah dalam pembuatan flow map. Yang pertama, kita akan bagi diagram menjadi beberapa kolom, ya. Tadi yang saya bilang, SWMNow itu adalah kolomnya, ya. Nah, setiap kolom diberi entitas, nama entitas itu bisa orang, kalau memang sistemnya memang skalanya perorangan ya, atau misalnya bagian tertentu, bisa atau perusahaan lain, atau pimpinan tergantung dari usernya atau entitasnya ini siapa aja, bagiannya mana aja. Diagram harus dibaca dari atas ke bawah dan dari kiri ke kanan, ya. Setiap kolom terdapat siklus proses pengolahan data yaitu IPO atau input, proses, dan output. Jadi jangan sampai ada input tapi nggak ada outputnya. Bila kolom tersebut adalah entitas yang melakukan kegiatan. Dan jangan sampai prosesnya itu menggantung ya. Harus didahului dengan tanda mulai atau start ya. Kalau mau, Bu, kalau saya mah nggak bisa bahasa Inggris lah. Sunda, Karagok, Sunda aja lah ya Bu, biar tidak kagok mah enggak gitunya gitu ya. Dan diakhiri dengan selesai atau end. Bu, saya bosan Bu bahasa Indonesia terus, mulai dan akhir, mulai dan selesai, start dan end. Saya mah mau mulainya di payun, apa, ngawitan, diakhiri apa ya? Atau ya terserah lah ya, intinya proses tersebut hanya itu menggambarkan proses awal dan akhirnya itu harus jelas, jadi jangan menggambarkan proses bisnis itu nggak ada awal gitu ya, dan nggak ada akhir gitu, ada awal tapi tidak ada akhir, kayak apa ya. Aduh. Nah, jangan sampai ya, karena dalam sebuah konteksnya teknologi, IPO ini merupakan proses yang sangat-sangat penting ya. Ketika menyeberangi garis yang memisahkan antara satu kolom dengan kolom yang lain, gunakan tombol simbol konektor ya. Jadi konektor di sini adalah menghubungkan bila mana alurnya sudah terlalu kompleks ya. Ada yang masih dalam satu halaman ataupun yang beda halaman. Cara mengakses file komputer adalah melalui simbol proses komputer ya. Prosedur kerja yang kejadiannya tidak bersamaan dapat digambarkan melalui flow map yang terpisah. Kalau memang prosesnya itu kompleks dan kayaknya harus dipisahkan dengan beberapa flow map yang lain, baiknya dipisah aja gitu ya. Kecuali kalau bisa diringkas. Setiap simbol tidak boleh menggantung kecuali arsip ya, karena arsip itu kan dokumen yang sudah tidak digunakan lagi ya, karena disimpan gitu kan, dokumen tidak aktif gitu ya. Dan setiap menyeberangi garis, simbol akhir pada suatu entitas harus cantumkan pada entitas yang dituju. Jadi supaya kelihatan perpindahan datanya kemana. Nah, ini beberapa simbolnya. Sebenarnya ini kalian juga nggak asing ya, karena di Microsoft Word juga banyak ya simbol-simbol yang shape itu ya, insert shape itu ada ya. Nah, simbolnya ini kalau dokumennya satu ini yang warna hijau. Kalau dokumennya banyak ini bisa pakai yang kuning. Tapi ini warna mah eh, bebas ya. Kalaupun mau putih juga nggak apa-apa. Ini kan hanya supaya lebih variatif aja. Nah, operasi manual ini biasanya menggambarkan proses yang dilakukan tanpa proses terkomputerisasi gitu ya. Jadi yang memang prosesnya dilakukan secara manual. Kalau yang persegi panjang itu operasional terkomputerisasi, ini proses yang otomatis dilakukan oleh komputer gitu ya, atau oleh beberapa proses terkomputerisasi, karena bisa saja proses itu bukan di komputer, di basisnya yang di mobile itu juga bisa ya. Garis aliran, nah ini harus ada ya kalau namanya diagram alir atau ini menggambarkan aliran dari sebuah proses, itu arah panah jangan sampai nggak ada ya. Lalu di sini ada konektor ya, tadi saya sampaikan konektor itu ada yang dalam satu halaman yang sama ataupun beda halaman. Kalau di satu halaman yang sama simbolnya lingkaran ya. Kalau misalnya beda halaman itu simbolnya segi lima terbalik. Nah, kalau arsip itu segitiga terbalik. Nah, ini biasanya dikategorikan berdasarkan penyimpanannya, sort penyimpanannya. Kalau biasanya kalau di sort ini berdasarkan abjad, biasanya hurufnya kasih simbol A, alfabet ya. Kalau N numberi, kalau T time berdasarkan waktu, kalau N berdasarkan nomor urut ya. Nah, ini kalau simbol yang catatan, ini biasanya digunakan untuk proses yang biasanya
berupa dokumen atau misalnya data itu hanya ditampilkan di interface aja tapi nggak di print gitu. Jadi dia cuma tampilan aja di layar. Lalu kalau simbol tabung ini database ya atau penyimpanan atau storage. Nah, terminator ini bisa digunakan untuk simbol awal dan akhir. Dan ini belah ketupat decision ini untuk proses bertanya gitu ya, iya dan tidak gitu. Oke, kita lanjut ke simbol flow map selanjutnya yaitu simbolnya seperti yang kita lihat, yaitu simbolnya seperti trapesium ya. Nah, simbol ini seringkali disebut dengan keyboard. Nah, fungsinya adalah untuk proses input terkomputerisasi. Jadi untuk menginput data untuk proses yang dilakukan dengan menggunakan media keyboard gitu ya, inputnya gitu ya. Nah, mari kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, kita akan lanjut ke contoh flow map-nya. Di sini ada proses setoran di bank, di mana kalau kita perhatikan ada dua entitas. Yang pertama ada nasabah, dan yang kedua adalah teller. Proses ini diawali dengan simbol terminator, mulai, lalu operasi manual, mengambil dan mengisi form setor tunai. Ini konteksnya kita setor tunai langsung ke tellernya ya, bukan ke mesin ATM-nya. Lanjut di sini ada si nasabah akan mengambil form store tunai, lalu akan serah terima kepada bagian teller. Selanjutnya akan diinput data store tunainya, lalu masuk ke database. Kenapa arahnya bolak-balik? Karena kalau database itu biasanya take data get data ya. Jadi kalau misalnya sudah selesai input, biasanya suka ada keterangan data berhasil disimpan. Nah, itu adalah feedback dari database. Data ini akan masuk ke proses pembuatan slip storan. Pembuatan slip storan ini dilakukan secara otomatis oleh sistemnya. Lanjut akan masuk ke proses pembuatan dokumen. Nah, dokumen di sini kebetulan ada dua jenis. Nah, di sini dokumennya apa saja? Ada slip setoran dan rekap transaksi. Nah, ada simbol D juga, ini berarti diarsipkan ya. Untuk slip setorannya diserahkan kepada pihak nasabah dan rekap transaksinya itu diarsipkan berdasarkan date ya, by date atau berdasarkan tanggal transaksinya. Nah, kalau simbol arsip itu boleh menggantung, nggak apa-apa ya. Setelah proses ini berakhir, maka prosesnya ditandai dengan simbol terminator dengan keterangan selesai. Ini salah satu contoh flow map-nya. Kita lanjutkan dengan analisis dokumen. Bentuk dokumen yang berguna untuk analisis sistem adalah yang pertama adalah form bisnis atau bisnis form. Nah, form ini digunakan untuk semua jenis fungsi bisnis dari merekam pesanan ke pembayaran tagihan untuk menunjukkan apakah barang yang telah dikirimkan itu sesuai atau tidak. Jadi biasanya suka ada form khusus ya dari sebuah perusahaan. Form penting untuk memahami sistem karena secara eksplisit menunjukkan apakah aliran data masuk ataupun keluar. Nah, laporan atau report ya, ini laporan itu berasal dari form bisnis yang sudah diproses sehingga menghasilkan sebuah laporan yang dihasilkan oleh sistem yang berjalan. Nah, sebagai output utama dari beberapa jenis sistem, suatu laporan memungkinkan bekerja mundur dari informasi di dalam laporan ke data yang pasti diperlukan untuk menghasilkan laporan tersebut. Dan yang terakhir adalah yang ketiga adalah jenis dokumen-dokumen lainnya diantaranya adalah dokumen kosong yang diisi oleh personel di organisasi dan diberikan ke departemen atau disimpan untuk arsip, deskripsi pekerjaan yang mendeskripsikan tanggung jawab setiap personil, pernyataan mengenai kebijakan perusahaan, dan sebagainya. Contoh analisis dokumen di sini berdasarkan kasus di atas, jenis dokumen dan deskripsinya diperlukan oleh sistem adalah sebagai berikut. Contohnya, yang pertama adalah bon penjualan ya. Bon penjualan ini memiliki fungsi yaitu mencatat data transaksi penjualan. Sumbernya itu berawal dari di kasir dan biasanya dia dua rangkap. Tapi Bu kalau misalnya ada yang tiga rangkap boleh nggak menyesuaikan ya? Boleh banget. Distribusi itu kepada pembeli dan supervisor. Frekuensinya setiap ada transaksi. Nah, isi dokumen ini kita ambil contoh ke slide yang selanjutnya. Contohnya isi dokumennya ini terdiri dari namanya itu ada tanggalnya, banyaknya, atau kuantitinya, nama barang, harga, jumlah, dan total ya. Nah, misalnya kalau di sini juga ada data jenisnya misalnya atau tipe datanya ya. Nah, di sini misalnya kalau tanggal misalnya berdasarkan tanggal atau by date.
Banyaknya itu biasanya berupa numerik gitu ya. Nama barang, misalnya berupa string, tapi kalaupun yang lain juga boleh menyesuaikan ya dengan kebutuhan. Harga, jumlah, dan total numerik ya. Nah, ini disesuaikan dengan tipe data atau data jenisnya. Contoh analisis data lainnya adalah laporan penjualan. Di sini fungsinya adalah menginformasikan banyaknya dan total penjualan. Sumbernya dari kasir, biasanya hanya satu rangkap, dan distribusinya biasanya untuk supervisor atau bagian tinggi lainnya. Frekuensinya biasanya setiap ada transaksi ya. Nah, tapi biasanya laporan itu juga terkadang beda-beda. Kenapa saya kasih strip? Karena biasanya gini, laporan itu biasanya terdiri dari beberapa ya. Ada yang laporan harian, daily, ada yang mingguan, weekly, atau bulanan, monthly, ataupun laporan tahunan, yearly ya. Nah, isi dokumennya contohnya seperti ini. Terdiri dari tanggal laporan, nomor bon, kode barang, nama barang, harga, banyak, jumlah, total, dan ID kasir. Nah, kita akan lanjut ke analisis kebutuhan pemakai atau requirement analysis. Di sini yang dianalisa adalah permintaan dari si pemakainya atau si usernya ya. Ini merupakan tahapan yang sangat krusial. Kenapa? Karena pada tahap ini kita akan menganalisis tahap interaksi intensif antara analis sistem dengan komunitas pemakai sistem atau end user. Jadi kita akan lihat nih, oh kira-kira si sistemnya ini yang cocok seperti apa nih supaya sesuai dengan kebutuhan si user. Tahap ini dilakukan dengan melakukan diskusi cara berulang-ulang antara pengembang dan pengguna. Teknik pengambilan data yang digunakan dapat dibaca dari materi wawancara, kuesioner, dan sampling. Contoh user requirement yang pertama, bukti penjualan yang diterima oleh pelanggan harus ada per transaksi penjualan. Yang kedua, laporan penjualan yang dibuat oleh kasir harus dibuat per shift misalnya. Atau yang ketiga, laporan penerimaan kas dan laporan rekapitulasi yang diterima oleh supervisor harus dibuat per hari dan per bulan. Bu, ini apakah baku? Enggak ya, ini kan hanya contoh aja. Tapi biasanya kalau per hari itu biasanya sih, apalagi kalau yang transaksional pasti harus ada. Yang keempat adalah laporan rekapitulasi penjualan dan bukti pembayaran yang diterima oleh tiap-tiap bagian harus ada per bulan. Biasanya memang kalau perusahaan itu suka ada monthly report ya, laporan per bulan. Contoh prosedur sistem yang diusulkan, misalnya untuk prosedur sistem penjualan tunai yang diusulkan, misalnya kita sudah lihat nih laporan penjualannya seperti apa, maka kita akan mengusulkannya seperti apa. Contoh, pembeli membawa barang-barang yang beli ke bagian kasir. Lalu yang kedua, petugas kasir mengentry atau menginput data barang yang diserahkan pembeli ke komputer dan kemudian mencetak bon penjualan sebagai bukti transaksinya. Yang ketiga, pembeli membayar barang-barang yang dibelinya sesuai dengan nilai yang tercantum pada bon penjualan. Yang keempat, pada akhir jam kerjanya, petugas kasir menghitung jumlah uang yang diterima dari seluruh transaksi penjualan barang dan membuat laporan kasir dengan memilih menu program pembuatan laporan kasir. Yang kelima, uang yang terima petugas kasir beserta laporan kasir diserahkan ke supervisor karena ya jangan sampai data transaksinya itu selisih ya. Nah, yang keenam adalah supervisor memeriksa apakah jumlah uang yang terima sesuai dengan laporan kasir. Nah, tadi yang sudah saya sampaikan. Yang ketujuh, jika jumlah uang yang terima sesuai dengan laporan kasir, maka supervisor akan memberi paraf atau tanda tangan pada laporan tersebut. Jika tak sesuai, supervisor akan meminta kasir untuk mengedit data transaksi yang salah dan mencetak laporan yang baru sebelum diparaf. Saya dikoreksi dulu nih sesuai atau tidak. Tanya, oh ternyata ada salah transaksi, ada double transaksi, misalnya satu cancel. Nah itu juga harus diedit dulu atau diperbaiki. Atau misalnya kalau memang ternyata ada human error yang nggak ke entry, biasanya sih selisihnya suka dibebankan ke kasir ya. Dan laporan penjualan diarsipkan oleh supervisor. Nah, sekarang saya akan minta kalian untuk membuat sebuah tugas mandiri ya. Tugas ini perorangan. Coba kalian buatlah sistem flow map, sistem usulan. Sistem yang dibahas itu boleh dari topik yang pembahasan video-video sebelumnya. Misalnya yang, Bu, saya mau
ambil topik yang baru juga boleh ya. Tapi untuk materi umum ini juga boleh ya dilakukan ya. Lakukan di rumah misalnya mau pakai tulis tangan ataupun misalnya pakai Word pakai Shape-nya atau mau pakai media aplikasi lainnya misalnya seperti Microsoft Visio, Draw.io, eDraw ataupun yang lainnya juga boleh banget ya. Nah, tapi untuk mahasiswa yang saya ajarin untuk mata kuliah analisa dan desain perangkat lunak, ini bisa kalian kerjakan ya. Nah, pengerjaannya itu silakan menggunakan aplikasinya. Kalian bebas mau menggunakan aplikasi yang mana. Dan masalahnya, misalnya Bu, saya mau ngambil masalah yang kerja kelompok kemarin, boleh. Bu, saya mau ngambil topik yang baru, boleh. Bu, saya kayaknya mau ngambil topik yang eh ada dibahas di tugas mata kuliah lain, itu juga boleh ya. Nah, intinya kalian boleh mengimplementasikan masalah yang ada dan dibuat sebuah sistem usulan ya dalam berupa flow map ya. Tenggat waktu pengerjaan yang diberikan adalah 1 minggu, di mana kalian harus mengumpulkan maksimal H-1 pukul 23.59 dalam bentuk PDF ya. Tolong disimpan dalam bentuk PDF ya. Silakan dikerjakan dan pastikan setiap alurnya itu tidak ada yang sama ya di kelas ya. Kalau ada yang sama ya nilainya dibagi dengan jumlah jawaban yang sama. Misalnya kalau kalian bagus nih jawabannya 100 tapi yang samanya ada 2 ya berarti 50-50. Gitu ya, atau saya Bu ya sama ternyata ada 5 ya udah berarti 20-20 ya, saya adil kok. Gitu ya, paling silakan dikerjakan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan bisa memberikan gambaran cara pembuatan flow map selanjutnya. Itu aja paling ya, saya tutup video kali ini. Mudah-mudahan materi yang saya berikan bisa mudah dipahami dan bila mana ada yang tidak dimengerti boleh ditanyakan di kolom komentar di bawah aja ya. Kalau misalnya kalian suka video ini jangan lupa di like, subscribe, and like. Kenapa sih belepotannya? Kalau kalian suka video kali ini boleh di like supaya saya makin semangat untuk bikin videonya. Dan kalau kalian mau berbagi video ini juga boleh silakan berbagi dengan teman-teman rekan mahasiswa yang memang membutuhkan materi tentang flow map. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau kalian mau saya semakin semangat lagi jangan lupa di subscribe ya. Biar saya semakin semangat untuk memberikan video seputar edukasi, seputar materi di bidang keilmuan di teknik informatika ataupun di sistem informasi. Oke, itu aja paling ya. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan pengetahuan yang lebih luas lagi. Selamat mengerjakan. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa untuk terus belajar ya. Bye-bye. Salam edukasi.